Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita naikkan satu pujian dengan hati yang bersukacita. Dia lahir untuk kamu. Dia untuk kamu. Bye.
pujian kita menghadirkan kuasa Allah. Terima kasih Bapa surga. Anugerah, kebaikan, kasih, sungguh nyata di dalam hidup kami. Layak kita memuji yang sangat
berkata bersama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Saya menyadari bahwa pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini, meskipun kita tidak ada bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi ini bukan merupakan satu pembatas atau penghambat bagi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin percaya bahwa Tuhan bisa hadir di mana kita bisa bersama-sama ada, entah itu di rumah kita, entah itu di tempat-tempat tertentu. Tuhan pasti bisa hadir asalkan setiap kita umat Tuhan itu mau memiliki hati yang merindukan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, maka Dia akan hadir tidak dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk roh. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi kita bisa dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini pada kita disertai dengan perjamuan kudus, dan sekarang kita akan sama-sama memperingati bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia sudah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu saudara sekalian di tempat masing-masing bisa menyimak pada pagi hari ini, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan di dalam penderitaan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan di tengah penderitaan. Ayat yang ke-12 mengatakan demikian, bunyi firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api sisaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pemacam. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat yang ke-17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil. Ayat yang ke-18, dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang yang berdosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita sudah mengikuti bersama-sama
1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Ya, tentunya saya yakin percaya bahwa untuk menjadi orang Kristen, Allah tidak pernah menjanjikan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang Kristen kita luput atau bebas dari yang namanya penderitaan. Tidak, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak akan menderita lagi. Memang kita mungkin pernah mendengar bahwa orang Kristen itu tidak akan menderita lagi. Orang percaya tidak akan menderita lagi ketika orang itu sudah ada di dalam tanah, alias mati, alias dikubur. Ya, itu penderitaan sebagai manusia yang terbuat dari tanah liat ini berhenti. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, firman Tuhan seringkali mencatat ada ayat-ayat penunjang yang menyatakan bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, di saat kita mengalami penderitaan, maka kita harus bisa menemukan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup kita selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup. Maka kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan di saat ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan baru kita bisa berbahagia. Di saat kita mengalami penderitaan, kita larut di dalam kesedihan, kita larut di dalam keadaan, kita larut di dalam suasana yang menyedihkan. Itu adalah sikap dari orang-orang yang di luar Yesus. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami pada saat-saat ini, mungkin dunia saat ini sedang dicekam oleh ketakutan. Dunia saat ini sedang merasakan kebingungan. Segala sesuatu semuanya berubah. Kalau kita melihat harga-harga barang kebutuhan pokok juga mulai berubah. Dolar saat ini sudah mulai naik di angka 16.000. Dan tentunya ini akan membawa dampak dan perubahan dalam berbagai macam sektor kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi pada pagi hari ini saya akan percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah. Dunia akan selalu mengalami perubahan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Ya, oleh sebab itu pada malam hari ini, pagi hari ini maksud saya, kita mau belajar untuk menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan kita melihat di sini bahwa bagaimana lewat ayat-ayat yang kita baca dikatakan di ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu yang boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kita melihat di sini di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan sedang menyediakan kemuliaannya. Oleh sebab itu kita patut bersukacita dan kita boleh mengambil bagian di dalam penderitaan
Kristus, supaya kita juga memperoleh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada pagi hari ini saya dengan percaya kalau kita menyadari bahwa seberat apapun penderitaan yang akan terjadi, bahkan sudah terjadi dan sudah kita alami, percayalah bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah di balik penderitaan yang kita alami saat ini. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita lewat penderitaan. Oleh sebab itu, sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersukacita, bergembira di tengah-tengah penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini menjadi perenungan kita, karena penderitaan yang kita alami itu bukan karena kesalahan kita atau kita sengaja. Jadi misalnya kita menderita karena kita punya tanggungan kredit yang jauh melampaui kemampuan kita. Penghasilan kita misalnya 1,5 juta, tetapi kita harus membayar angsuran sebesar 3 juta. Ya, itu namanya penderitaan yang kita buat sendiri. Bagaimana kita bisa menutupi angsuran kita yang 3 juta sedangkan pemasukan penghasilan kita cuma 1,5 juta. Jadi kita harus planning hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat diri kita ini berpadangan dengan yang ada. Kita mensyukuri buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sadari bahwa penderitaan di dalam Tuhan itu bukan karena kelalaian kita, bukan karena kesalahan kita, tetapi benar-benar murni seizin daripada Tuhan. Kita mengalami satu penderitaan, dan kita melihat di sini bahwa ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki respon yang benar. Itu yang kita mau kita lakukan. Dan kita lihat di ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama pada pagi hari ini, ketika kita mengalami penderitaan, ya, ayat Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, karena roh kemuliaan itu, roh Allah ada di dalam diri kita. Jadi kita lihat di sini bahwa kita mau tetap terus senantiasa berbahagia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa membuat atau mencuri sukacita kita. Terus kemudian kita mulai meragukan janji Tuhan. Kemudian terus kita mulai bimbang, kita tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Karena kita diperhadapkan kepada berbagai macam kesulitan dan kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya dengan percaya lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah untuk menggenapkan seluruh rencana Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita melihat bahwa di awal Tuhan sebagai gembala yang membawa kita di padang yang berumput hijau ke air yang tenang. Tapi kalau kita melihat di ayat yang keempat, di sana dikatakan, sekalipun aku berada di dalam lembah ketelanan, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Jadi
kita melihat di sini bahwa antara rumput yang hijau dan lembah kekelaman ini adalah satu paket yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dapat menikmati kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi pada saat ini biar kita mau tetap terus senantiasa memiliki sikap yang benar ketika kita menghadapi yang namanya pemberitaan. Tentunya di antara kita tidak ada yang mau ketika ditawari, apa kamu mau susah, apa kamu mau menderita, apa kamu mau hidup sengsara, tentunya kita pasti akan mengatakan tidak. Tetapi hal yang semacam itu seringkali mendatangi hidup kita tanpa kita undang, tanpa kita tahu kapan datangnya. Tetapi pada pagi hari ini saya kena percaya, di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus, Dia datang ke dalam dunia, Dia untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Bapa, yaitu untuk menyelesaikan masalah dosa. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita, Dia sudah membayar lunas harga dosa kita lewat penderitaan. Itu membawa dampak yang luar biasa. Tanpa penderitaan Kristus, kita tidak akan pernah dibebaskan dari dosa. Tanpa penderitaannya di atas kayu salib, maka sampai hari ini kita tidak akan lagi menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus. Tanpa penderitaan yang dialami oleh Kristus, maka kita tidak akan lagi memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal. Jadi tanpa penderitaan Yesus Kristus, surga itu hanya cuma bayang-bayang belaka, hanya sesuatu yang merupakan fata morgana, tidak bisa nyata. Karena apa? Karena tidak mungkin dan mustahil manusia bisa masuk surga tanpa penderitaan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan ketika kita memiliki sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita mau tetap terus bergembira, kita mau tetap terus bersukacita, maka kita akan melihat sikap kita menghadapi penderitaan. Ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan di saat-saat kita menderita, kita menjadi orang yang berbeda dari mereka. Tentu mereka akan menjadi heran, ternyata orang Kristen ini seperti ini, ternyata orang Kristen itu tidak sama seperti kita. Itu akan menghasilkan satu kekaguman yang akan kita terima dari orang lain. Mereka akan melihat ada perbedaan yang nyata antara kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada saat ini, biar kita mau menyadari lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan rencana yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa lewat pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ujian itu sedang ditujukan kepada iman kita, supaya lewat iman kita itu akan menghasilkan
sempurna. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah maksud dan tujuan Tuhan, supaya kita tetap terus bertahan di tengah-tengah badai ujian, di tengah-tengah badai pergumulan hidup kita. Kunci yang membuat kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita bertahan, tidak lari meninggalkan masalah kita, tidak kemudian mencari jalan pintas supaya kita bisa keluar dari setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat di sini bahwa ujian terhadap iman kita itu pasti akan menghasilkan ketekunan. Kita melihat negara-negara di Timur Tengah, mereka menghadapi penderitaan yang begitu berat. Kita juga mungkin pernah mendengar atau tahu bagaimana orang Kristen di Cina, mereka dianiaya sedemikian rupa, tetapi kekristenan tidak menjadi punah, kekristenan tidak pernah menjadi habis ketika penganiayaan itu datang menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, baik yang ada di Timur Tengah dan yang ada di Cina, itu membuat mereka bertumbuh, mereka bisa berkembang. Dan sampai hari ini di Cina ada 100.000 lebih orang Cina yang mereka tetap terus bertahan. Maaf, bukan 100.000, tapi 100 juta, ya, 100 juta orang Cina. Sehingga kekristenan di Cina itu berkembang pesat. Demikian juga dengan kalau kita melihat ya, negara-negara yang mereka ditekan karena mereka menjadi orang Kristen. Ya, di Timur Tengah, ya, saya melihat perkembangan kekristenan juga cukup signifikan dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita juga bandingkan dengan bagaimana keadaan kekristenan di Eropa. Ketika negara-negara Eropa ini diberkati oleh Tuhan, negara-negara Eropa ini mereka menikmati kemakmuran, berkat jasmani dari Tuhan, mereka menikmati kelimpahan. Apa yang terjadi itu tidak membuat mereka semakin mencintai Tuhan, itu tidak membuat mereka semakin lebih setia kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka berada di situasi yang mapan, ketika mereka berada di situasi keadaan yang nyaman, mereka mengalami satu keadaan di mana rohani mereka tertidur. Mereka hidup di dalam kenyamanan, mereka tidak ada lagi gairah untuk mencari Tuhan, mereka tidak ada lagi ya kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Mereka lebih mencintai kenyamanan dan kemakmuran, sehingga sampai saat ini kalau kita melihat perkembangan kekristenan di Eropa mengalami kemerosotan, penurunan yang sangat tajam. Ini yang sedang terjadi di Eropa. Yang oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita mau mengambil hikmah di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, supaya rencana Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Biar kita mau tetap terus bertahan, jangan pernah kita menjadi bimbang, jangan sampai iman kita menjadi ragu. Kenapa saya menjadi orang Kristen kok semakin susah? Mengapa saya menjadi orang Kristen kok mengalami penderitaan yang lebih berat daripada sebelum saya menjadi orang Kristen? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali timbul atau muncul ketika orang itu ada di dalam penderitaan. Tapi saya dengan percaya kalau kita bisa menyikapi penderitaan itu dengan baik dan benar, ya kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat keadaan situasi yang sedang terjadi dalam hidupku, karena Tuhan punya rencana yang indah di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu
yang jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam pikiran saya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, bila kita mau menyikapi setiap penderitaan, ya, kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan, itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jangan pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Jangan pernah bingung ketika kita diperhadapkan kepada penderitaan. Tetapi kita minta kepada Tuhan supaya Dia dapat memberikan kekuatan untuk kita bisa tetap terus bertahan di tengah-tengah penderitaan. Karena lewat penderitaan itu akan membuat iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kokoh. Kita akan tetap terus bertekun di dalam penderitaan, dan kita akan tetap terus selalu ada di dalam jalur yang Allah sudah kita menemui kita. Amin. Firman Tuhan, nanti kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita menerima sakramen tubuh dan darah Yesus. Dia sudah menanggung setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, karena Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Dia mencintai dan mengasihi kita bukan hanya lewat kata-kata, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia tunjukkan, Dia buktikan lewat apa yang ada di tangan kita, lewat tubuh dan darah Yesus. Dia telah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tentang satu pujian, dalam kuasa dalam darah-Mu, dalam roh Haleluya, haleluya.
anugerah Tuhan yang besar, tanpa anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada kami, maka kami menjadi orang-orang yang terkutuk dan terhukum. Tetapi pada pagi hari ini Engkau sudah mengambil bagian yang seharusnya kami terima. Engkau sudah menjadi orang yang terkutuk tergantung di atas kayu salib. Bukan karena Engkau telah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berat, bukan karena Engkau telah melakukan hal-hal yang keji di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Engkau adalah manusia yang tidak berdosa, manusia yang suci dan kudus, tetapi Engkau rela memberikan hidup-Mu bagi kami. Mari saya akan bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yang dibawa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa kita dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita sama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kita angkat cawan anggur darah Yesus, darah yang sudah dicurahkan dari atas bukit Kalvari, darah yang dipakai untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, darah yang tidak bercacat celah ini dipakai untuk memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Darah ini yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita nantinya bisa menjadi warga kerajaan surga. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa kita dipersekutukan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sama-sama menyanyi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Tubuh dan darah Yesus sudah ada di dalam tubuh kami. Kami bersyukur karena Kau sudah mengubah hidup kami. Kau sudah memperbaharui hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini kami menjadi tidak sama lagi seperti kami yang dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena karakter Kristus sudah ada di dalam diri kami. Setiap sifat tabiat kami yang lama sudah kami tanggalkan. Dan pada pagi hari ini sifat tabiat Kristus itu akan memenuhi dan menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah mengerjakan bagian yang tidak pernah bisa kita kerjakan. Kami semua tidak mungkin bisa mengerjakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kami. Tapi Kau sudah ambil alih. Pada pagi hari ini kami sudah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama kami masih menikmati hidup ini. Engkau mau supaya kami tetap terus selalu membangun hubungan dengan Engkau. Bukan kami hanya mengerjakan ritual-ritual keagamaan kami, tetapi pada pagi hari ini iman dan kepercayaan kami kepadamu itu melebihi dari aturan-aturan keagamaan, ritual-ritual yang ada. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup dan hati kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah kami boleh dapat memiliki sikap yang benar ketika penderitaan, kesusahan itu datang dalam kehidupan kami. Itu tidak akan pernah membuat kami larut di dalamnya, tetapi kami akan melawan setiap keadaan yang akan menguasai dan mencekam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang bersukacita. Dan kami percaya di balik semua penderitaan yang kami alami, Tuhan sediakan sesuatu yang di luar pemikiran kami. Kami tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan Tuhan berikan kepada kami di saat kami telah melewati berbagai macam pencobaan, ujian, kesukaran dan kesulitan dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kami akan menikmati kemuliaan Allah, dan kemuliaan-Mu itu akan tetap terus memenuhi hidup kami, sehingga perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, perkara-perkara yang tidak pernah timbul dalam hati kami, perkara-perkara yang tidak pernah kami dengar, itu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam pada pagi hari ini kami mau tetap terus meneladani Tuhan Yesus. Yesus telah mati bagi kami, hidup di dalam dunia ini dengan penuh penderitaan. Tetapi pada pagi hari ini tidak ada satupun di antara kami yang mengalami penderitaan yang melebihi daripada penderitaan Yesus. Kami percaya bahwa apapun yang sudah kami alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti akan memberikan kami kesanggupan untuk dapat menanggung, karena segala perkara dapat ditanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami. Kami boleh dapat melihat bagaimana Engkau akan berkarya dalam hidup kami. Dalam penderitaan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan banyak keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah meneteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kami tidak akan pernah takut dengan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tetapi pada pagi hari ini kami akan tetap terus membangun kekuatan dalam diri kami untuk kami boleh dapat menerima kekuatan yang lebih besar lagi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah membentuk dan menjadikan kami menjadi prajurit-prajurit Kristus, dan kami siap untuk berperang melawan
musuh-musuh kami, musuh-musuh yang tidak kelihatan itu ada di sekitar kami. Tetapi pada pagi hari ini kami tidak akan pernah lemah, kami tidak akan pernah goyah, karena kami percaya roh yang daripada Allah itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan meraih kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan itu sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari ini Kau sudah memberkati kami, dan mari setiap kami yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus, kita katakan bersama-sama. Amin. Saya akan memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kita masih belum diberi izin oleh pihak keamanan, dalam hal ini saya sering kali berkoordinasi dengan Kapolres, Kapolsek maksud saya, bukan Kapolres. Selama Kapolsek masih belum memberi kita izin untuk melakukan ibadah, maka kita akan belajar mentaatinya. Saya akan percaya bahwa ketika kita mau belajar untuk taat, maka di situ kita sudah mau belajar untuk menjadi berkat. Jadi lewat ketaatan kita, maka itu akan mendatangkan berkat. Dan selama kita masih belum mendapatkan izin, ya, kita akan melakukan ibadah secara online seperti pada pagi hari ini. Saya berharap supaya Bapak Ibu sekalian kita terus mendukung ibadah lewat online ini, dan kita tetap terus semangat, kita tetap terus memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk kita mau belajar setia kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan kita mau belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Itu buat dari saya. Selama situasi keadaan yang saat ini terjadi, kita doakan supaya situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah kita ini tidak berlarut-larut dan akhirnya membutuhkan waktu yang lama. Kita minta kasih dan kemurahan Tuhan supaya dalam waktu yang cepat, yang badai atau wabah ini bisa berlalu di tengah-tengah lingkungan kita. Untuk setiap kegiatan ibadah selain hari Minggu akan di pending atau ditolkan sementara, kita akan fokus pada ibadah online. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Satu-satunya yang satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ada hanya Kau Tuhan, punya yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang ada Yesus Tuhan satu-satunya
pagi hari ini kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menjamin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini terima kasih buat kehadiran-Mu. Kau sudah melawat setiap kami di setiap rumah-rumah jemaat pada pagi hari ini. Kami percaya kami boleh dapat melihat tangan Tuhan terulur bagi jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Kau juga sudah memberkati para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan akan pakai para pelayan Tuhan untuk tetap terus eksis melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu dan juga sakramen perjamuan kudus. Kami juga sudah mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila belas kasihan dan kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami. Kau mengasihi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Dimana kami mendengar, kami melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan. Mereka masih belum mengenal pribadi-Mu. Mereka masih belum menemukan terang. Bila pada saat ini lewat situasi kondisi yang ada di Tuhan, kiranya Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Kami boleh dapat melihat mujizat Allah dinyatakan. Kami boleh dapat melihat bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar lewat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Berbagai gereja-gereja Tuhan pada pagi hari ini, supaya lewat gereja-gereja Tuhan boleh dapat menjadi garam dan terang, boleh dapat menampilkan sesuatu yang berbeda, sehingga lewat keberadaan gereja Tuhan boleh dapat menjadi berkat dimanapun gereja Tuhan berada. Kami boleh dapat melihat di situ Tuhan akan pakai gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk mereka bisa menjadi saluran berkat. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja boleh dapat menjadi jawaban bagi setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus untuk wabah saat ini yang sedang melanda negeri kami lewat keberadaan virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang ada ini tidak menelan lebih banyak lagi korban jiwa-jiwa, tapi kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami boleh dapat mengatasi wabah ini. Tuhan pakai dinas kesehatan, tangan-tangan dokter dan juga relawan yang mereka telah menyerahkan diri mereka untuk bersama-sama bekerja sama untuk menangani dan menanggulangi menyebarnya virus corona ini Tuhan. Mereka juga yang sedang merawat orang-orang yang saat ini sedang mengidap virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai lewat tangan-tangan mereka bisa mendatangkan kesembuhan dan pemulihan atas orang-orang yang saat ini sedang teridentifikasi mengidap virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya jumlah penderita virus corona tidak semakin tambah banyak, tetapi kami percaya Tuhan, jumlah penderita virus corona akan berkurang menjadi lebih sedikit, bahkan akan pulih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan terjadi di negeri
hujan keselamatan boleh dapat melanda negeri ini. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan sedang berperkara dengan bangsa kami dan pakai para pemimpin-pemimpin kami supaya lewat pemimpin kami boleh dapat mencetuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai Bapak Presiden kami bersama dengan wakilnya, jajaran menteri dan juga staf-stafnya, dan kami semua berdoa untuk lembaga tinggi negara, MPR, DPR. Demikian juga Tuhan pakai Tuhan baik gubernur, bupati sampai pada camat, kepala desa, RT RW. Kami percaya Tuhan bila lewat Tuhan pemimpin-pemimpin kami boleh dapat membawa bangsa dan negara ini untuk keluar dari berbagai macam krisis dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk daerah Jember dan sekitarnya. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap terus menjaga dan melindungi daerah kami ini Tuhan, khususnya daerah Kukumas dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan tetap terus akan menyatakan anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan akan pakai gereja-Mu di tempat ini untuk boleh dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami memberkati setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, apapun bidang usaha pekerjaan yang sedang kami geluti. Kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah. Tuhan akan mengangkat usaha pekerjaan kami naik lebih tinggi lagi. Tuhan akan memperluas daerah usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan yang baru di tengah-tengah usaha pekerjaan yang sedang kami geluti saat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang menggumuli usaha pekerjaan yang baru, yang akan merintis usaha pekerjaan yang baru, kiranya Tuhan menolong sehingga usaha pekerjaan yang akan dirintis atau akan dibuka ini boleh dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Tuhan yang memulai, pasti Tuhan akan tetap terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya Kau memberkati mereka semuanya pada pagi hari ini. Dan kami juga percaya bahwa saat ini kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menyembuhkan lewat tubuh dan darah-Mu, lewat sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah disembuhkan, dipulihkan. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari ini kami boleh dapat menikmati janji Tuhan dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita sekalian, memimpin kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai malam hari, mulai pagi hari ini, besok dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan sempurna yang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sudah diberkati, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.